Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas berhasil melakukan penyergapan maut terhadap pasukan IDF di Rafah. Militer Israel kemudian meninggalkan kendaraan buldoser D9 begitu saja. 24 jam setelah serangan buldoser, pejuang Hamas mengibarkan bendera di atas kendaraan tersebut. Pejuang lalu menuangkan bensin dan membakar buldoser tersebut. Video detik-detik pembakaran buldoser D9 Israel juga dipublikasi oleh Al-Qassam melalui saluran Telegram pada Rabu 18 September. ولع الجراف الله اكبر ولله الحمد اجى جراف ثاني يسحب الله اكبر ولله الحمد هذه لعنتكم ها هي رفح ايش الاحتلال هذه سيسحب آليته من الموطن من مكان الكمين كمين الموت نقول لك انك ستغرق في رمال رفح وهذا اهداء لاخواننا اليمنيين ومحور المقاومه الله اكبر ولله الحمد 2 hari berturut-turut serangan teror Israel di Lebanon memicu kekhawatiran perang habis-habisan. Dilaporkan setelah pager, kini perangkat elektronik walkie-talkie meledak serentak di Lebanon pada Rabu 18 September. Beberapa ledakan bahkan terjadi saat proses pemakaman korban insiden pager. Dalam rekaman yang beredar luas menunjukkan orang-orang berlarian mencari tempat berlindung ketika sebuah ledakan terjadi selama pemakaman anggota Hizbullah di Beirut Selatan pada sore hari. Situasi pemakaman seketika kacau dan orang-orang panik. Terlihat korban langsung tergeletak setelah perangkat yang ia genggam meledak. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 20 orang tewas dan 450 lainnya terluka akibat ledakan walkie-talkie. Ledakan ini terjadi sehari setelah serangan Israel yang menargetkan pager di seluruh Lebanon dan menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 3.000 orang. Meski sekutu utama Israel yakni Amerika Serikat membantah terlibat dalam ledakan pager di Lebanon, media Israel mengungkap koordinasi kedua negara tersebut. Saluran penyiaran resmi Israel yakni KAN menyebut ada koordinasi antara Israel dan Amerika Serikat mengenai ledakan yang mengguncang Lebanon. Hal itu ditandai dengan percakapan antara Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin dalam 24 jam terakhir. Panggilan pertama terjadi pada Selasa 17 September tepat beberapa menit sebelum gelombang pertama ledakan pager di Lebanon. Kemudian panggilan kedua terjadi sebelum gelombang kedua ledakan walkie-talkie. Sebagaimana diketahui, total korban ledakan pager dan perangkat nirkabel ICOM di Lebanon tercatat 26 orang tewas dan lebih dari 3.250 orang terluka. Amerika Serikat menegaskan tidak terlibat dalam ledakan pager dan walkie-talkie di Lebanon. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan Amerika Serikat tidak cawe-cawe dalam serangan tersebut. John Kirby mengatakan Amerika Serikat ingin melihat perang berakhir. Pihaknya mengklaim segala aksi yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk mencegah eskalasi. Sementara itu, laporan The New York Times menyebutkan bahwa pejabat Amerika Serikat melaporkan Israel menanam peledak ke dalam sejumlah pager merek Taiwan yang diimpor ke Lebanon. Pager tersebut kemudian dipakai Hizbullah untuk melancarkan operasinya. Beberapa pejabat menyatakan bahwa pager yang dipesan Hizbullah telah ditanam bahan peledak sebelum tiba di Lebanon. Bahan peledak tersebut ditanam di samping baterai dan beratnya kurang dari 60 gram. Kelompok pejuang Houthi Yaman siap mengirim ratusan ribu pasukannya ke Lebanon untuk mendukung Hizbullah jika perang dengan Israel pecah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Kepala Otoritas Media Houthi Nasr al-Din Amer. Houthi yakin Hizbullah memiliki kemampuan untuk menyerang Israel.
Oleh karena itu, Houthi menyatakan siap mendukung Hizbullah menghadapi perang melawan Israel. Adapun sebelumnya, Israel mengancam bakal memperluas konfrontasi perang di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bahkan menyatakan pihaknya siap memulai fase baru perang dengan fokus melawan Hizbullah. Gallant mengatakan Israel bakal fokus dalam perang melawan Hizbullah setelah insiden pager dan walkie-talkie meledak bersamaan. Pasukan perlawanan Irak menyerang sasaran di Haifa setelah Israel menyabotase dan meledakan ribuan pager perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan menggunakan drone dan menimbulkan ledakan. Perlawanan Irak menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan penyerangan terhadap Israel. Hal ini dilakukan untuk mendukung warga Gaza. Selain itu, sebagai respon terhadap pembantaian yang dilakukan entitas pendudukan terhadap warga sipil Palestina. Pasalnya, akibat tindakan itu, banyak anak-anak, perempuan, dan orang tua yang terbunuh. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menyerang sasaran milik pendudukan Israel di Haifa pada Rabu 18 September 2024. Namun mereka tak menjelaskan secara detail kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan drone Irak. Sebelumnya, kelompok perlawanan Irak mengaku siap meluncurkan tembakan ke pemukiman Israel. Janji tersebut diungkapkan oleh kelompok perlawanan Irak Gerakan Nujaba Pro-Iran yang beroperasi di bawah organisasi induk perlawanan Islam di Irak atau IRI. Dikutip dari Tribunnews.com, Gerakan Nujaba bersumpah akan membalaskan dendam Hizbullah seiring dengan serangan yang menyasar alat elektronik Hizbullah. Pasalnya lebih dari 3.000 orang terluka dan sebagian diantaranya terbunuh akibat tindakan IDF. 124 negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengultimatum Israel. Mereka mendesak agar Israel segera mengakhiri perang di Gaza. Desakan ini muncul setelah Mahkamah Internasional menegaskan keberadaan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal. Ratusan anggota Majelis PBB ini memberikan waktu Israel 12 bulan ke depan untuk segera mengakhiri perang. Mereka juga turut menyerukan Israel untuk memberikan ganti rugi kepada Palestina atas kerusakan yang ditimbulkan oleh pendudukan ilegalnya selama ini. Selain itu, pasukan Israel yang berada di wilayah Palestina diminta segera ditarik. Israel juga dituntut menghentikan pembangunan permukiman baru, serta mengembalikan tanah dan properti yang disita dan kemungkinan pemulangan warga Palestina yang terlantar. Ultimatum ini dilontarkan seusai PBB menggelar resolusi pemungutan suara dengan ratusan negara besar di dunia. Dalam resolusi tersebut, 124 negara sepakat menuntut Israel mengakhiri perang di Palestina. Negara yang mendukung resolusi termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, China, Turki, Prancis, Meksiko, hingga Finlandia. Sementara negara-negara yang menolak resolusi ini termasuk Amerika Serikat, Argentina, Republik Ceko, Fiji, Malawi, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Tuvalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.